Alhamdulillah, kita sudah masuk 10 terakhir di bulan Sya'ban, tepatnya tanggal 22 Sya'ban. Ini artinya bahwa tinggal beberapa hari ke depan kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, bulan yang kita damba-dambakan. 2 bulan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kita doa kepada Allah, ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami semua di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah, Ramadan di depan mata kita. Oleh karenanya, yuk kita sama-sama persiapkan diri kita untuk menyambut tamu yang agung, yang belum tentu tahun yang akan datang kita bisa bertemu dengan Ramadan kembali. Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan dalam rangka mempersiapkan dan menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah mari kita sama-sama tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman ini yazid wa yanqus. Kadang dia nambah, kadang dia turun. Kalau orang imannya lagi mantap, di masjid nikmat banget beribadah. Kalau orang imannya mantap, tangan ringan untuk bersedekah. Tapi kalau iman lagi rendah, lagi turun, jangankan pergi ke masjid, sholat saja tidak mau. Oleh karenanya, yuk kita sama-sama kita kuatkan, tingkatkan, kokohkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman tidak hanya sekedar cukup dengan hati, tetapi harus ada bukti. Maka wujud dari iman kita adalah ketakwaan kita. Mari kita sama-sama berupaya dengan segenap kemampuan kita. Kita laksanakan segala apa yang diperintahkan Allah kepada kita, dan kita jauhi segala apa yang dilarang oleh Allah kepada kita. Maka ketakwaan ini jangan parsial. Ketakwaan ini jangan cuma ketika di masjid, tapi ketakwaan ini harus dimanapun kita berada, maka disitulah takwa Allah kita. Maka baginda Rasulullah menjelaskan kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kita dimanapun berada. Lagi di rumah kita bertakwa kepada Allah. Ketika di kantor kita bertakwa kepada Allah. Ketika kita di jalan kita bertakwa kepada Allah. Dimanapun, kapanpun, kondisi apapun kita, maka tetaplah kita bertakwa kepada Allah. Artinya jaga diri kita, jaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perbanyaklah amal-amal kebaikan yang tentunya amal ini merupakan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena yang abadi itu adalah hanya amal soleh kita. Yang menemani kita nanti ketika kita di alam barzah itu amal soleh kita. Yang nanti akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, layakkah kita masuk surganya Allah, adalah amal soleh kita. Oleh karenanya, selagi masih ada kesempatan umur yang diberikan Allah kepada kita, jangan pernah kita sia-siakan waktu itu. Kenapa? Karena ajal itu nggak ada yang tahu, Pak. Namanya kematian itu nggak kenal yang namanya usia, nggak kenal yang namanya tua. Bisa saja yang muda duluan dibandingkan yang tua. Kematian itu tidak mengenal abjad, tidak mulai dari angka atau huruf A, tapi tidak mengenal. Kalau seandainya huruf A terlebih dahulu, saya udah siap-siap. Namanya Andi, berarti huruf A terdahulu. Yang enak kalau namanya Z, belakangan tuh dia mati. Kematian tidak mengenal huruf, tidak mengenal abjad, tidak mengenal yang namanya usia. Oleh karena yuk, mari kita sama-sama yang muda semangat untuk kemudian beramal soleh. Yang tua apalagi usianya sudah masuk kepala 40 tahun ke atas.
Karena 40 tahun ke atas ini barometer nih. Kalau 40 tahun masih demen nama yang kagak-kagak, waduh, ini bahaya. Apalagi yang kebangatan udah masuk 60-70 tahun. Kalau di sini sih insya Allah karena masih produktif, jadi usianya di bawah 60 tahun. Ya paling tua juga sekitar 55-56 kan masih produktif. Oleh karenanya jangan sombong juga, saya masih produktif. Kenapa? Karena kematian tidak kenal yang namanya umur atau usia. Oleh karenanya yuk kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, sehingga nanti di bulan Ramadan gelar sebagai orang yang bertakwa akan kita mampu raih. Karena tujuan dari puasa kan begitu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita udah biasa takwa mah insyaallah bulan suci Ramadan kita akan mampu meraih derajat sebagai orang-orang yang bertakwa. Lalu yang kedua yang harus kita lakukan adalah bahwa kita ini bukan orang yang tanpa dosa, bahwa kita ini bukanlah orang yang tanpa kesalahan. Nobody perfect, tidak ada orang yang sempurna. Oleh karenanya sebagai seorang yang merasa dirinya banyak kekurangan, banyak kekeliruan, banyak kesalahan, maka segeralah kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin-kemarin maaf masih nenggak-nenggak yang arah-arah, tinggalin. Kalau masih kemarin mutil-mutil uang-uang masyarakat, uang-uang perusahaan, tinggalin. Kalau kemarin-kemarin masih sering menzolimi tetangga, menzolimi teman kerja, tinggalin. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa kita saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Makanya dalam tradisi kita, tradisi di Indonesia ini, sebelum masuk bulan suci Ramadan itu kita ada yang namanya targhib buat tarhib Ramadan. Salah satu yang dilakukan adalah bagaimana kita mengumpul bersama untuk saling mengikhlaskan antara satu dengan yang lain, sehingga menghadapi bulan suci Ramadan dalam keadaan suci dan bersih. Nah, ini yang harus kita lakukan. Hadapi isi bulan Ramadan dengan kebersihan jiwa dan raga kita. Lalu yang ketiga, yang harus kita persiapkan di bulan suci Ramadan adalah hiasi akhlak kita dengan akhlak yang mulia. Hiasi akhlak kita, moralitas kita bangun kembali. Kalau selama ini kita berakhlak dengan akhlak yang kurang karimah, maka segera bangun akhlak kita. Karena kita kadang-kadang seiring dengan bagaimana perkembangan masa dan zaman, bagaimana modernisasi menggerus ke tengah-tengah kita, bagaimana pengaruh-pengaruh budaya-budaya asing yang bukan budaya-budaya Islam dan negara kita ini banyak yang merubah sikap dan sifat manusia. Kalau yang kemarin orang masih saling peduli, gotong royong, saling membantu, sekarang sudah mulai nafsi-nafsi. Dengan bahasa jangan suka campurin urusan orang. Kalau orang sudah begini repot urusannya. Karena kalau kita masih hidup harus mencampuri urusan orang. Kenapa? Coba kita bayangkan kalau kita naik perahu, kalau ada orang yang bocorin perahu, lalu kita biarkan yang mati tenggelam kita semua. Oleh karenanya kita jangan mencampuri urusan orang. Kalau ada orang yang ingin menghancurkan kita, maka jangan dibiarkan. Nah, akhlak ini yang harus kita bangun, akhlak lahir daripada kesadaran jiwa dan hati kita yang dihiasi dengan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai keruhanian, yakni keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk kita sama-sama moral kita, akhlak kita lebih dibangun, lebih ditingkatkan kembali, sehingga kita memasuki bulan suci Ramadan penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan, dan insya Allah bulan suci Ramadan akan kita isi secara maksimal. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur kita sampai kepada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.